Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di program Talk Digital. Hari ini kita akan bahas satu topik yang mungkin kalau di acara-acara Talk Digital sebelumnya belum pernah dibahas, yaitu soal yang namanya teknologi marketing. Gitu. Jadi secara spesifik nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit soal teknologi digital marketing secara keseluruhan dan juga pendekatan yang lazim digunakan nih gitu di dalam pemilihan teknologi digital marketing gitu. Jadi nanti kita sama-sama akan bahas ada dua approach yang lazim dikenal di dalam proses ini. Yang pertama adalah stack, yang kedua adalah shoot. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Arvinda Tripradopo. Saat ini saya bekerja sebagai direktur dari SkyT Digital. Dan dalam kesehari-harian saya dan tim itu banyak berhubungan dengan berbagai kasus strategi digital marketing di berbagai industri dari mulai manufaktur, distribusi, non-profit, properti, edukasi dan lain sebagainya gitu. Jadi mudah-mudahan saya bisa share sedikit banyak soal tren teknologi marketing yang sekarang banyak digunakan di mana-mana. Sebelumnya karena waktu ini nggak akan terlalu panjang, jadi tentunya pembahasannya ini sifatnya akan relatif umum ya gitu. Cuman buat rekan-rekan yang tertarik untuk mempelajari teknologi digital marketing dengan lebih dalam, nanti bisa terus ikutan program-program Talk Digital di mana kita rencananya memang akan membahas berbagai aspek dari teknologi digital marketing dengan lebih dalam di program-program selanjutnya, kurang lebih gitu. Jadi sebenarnya satu hal yang paling menarik ya di dalam digital marketing adalah satu mungkin miskonsepsi gitu. Jadi banyak sekali orang yang melihat digital marketing itu lebih seperti aktivitas marketing yang dilakukan di media digital gitu. Media digital di sini bisa email, bisa media sosial, bisa iklan dan lain sebagainya. Bener sih semua itu. Tapi sebenarnya nggak berhenti sampai di sana gitu. Artinya bukan cuma sekedar kita memindahkan aktivitas marketing yang sebelumnya dilakukan secara online, offline ke online saja, tapi lebih daripada itu sebenarnya digital marketing itu adalah bagaimana sih sebenarnya kita mengkombinasikan yang namanya teknologi, berbagai kemajuan teknologi baru ke dalam proses marketing secara keseluruhan gitu. Jadi sebenarnya komponen itulah yang membentuk digital marketing secara keseluruhan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tidak memanfaatkan komponen teknologi di dalam proses marketingnya, jadinya namanya bukan digital marketing gitu kurang lebih. Sorry. Gitu ya. Nah, sebenarnya komponen pemanfaatan digital marketing itu akan dimulai dari yang namanya apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh konsumen kita. Gitu. Jadi secara umum kan sebenarnya ini yang menjadi dasar kompleksitas dari proses digital marketing secara keseluruhan gitu. Di yang namanya media digital, itu kita ketemu dengan luar biasa banyak channel gitu. Ada yang namanya iklan juga macam-macam jenisnya. Ada iklan search, ada iklan social media, ada iklan display. Di social media itu banyak banget gitu jenis-jenis interaksinya. Ada iklan apa namanya? Ada yang formatnya seperti Instagram, ada yang basisnya kayak teks, kombinasi teks dengan gambar kayak di Twitter. Kadang-kadang kita ketemu dengan buzz marketing gitu. Buzz marketing itu kan uh, kenapa disebut buzz? Soalnya bunyinya kan kayak bunyi lebah tuh gitu. Bzzz. Kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh. Cuman kita nggak tahu sebenarnya lokasinya ada di mana gitu. Kadang-kadang kita ketemu dengan konten-konten yang namanya viral dan lain sebagainya. Nah, ini semua yang sebenarnya disebut dengan customer journey. Jadi customer journey ini adalah keseluruhan proses yang akan dilewati oleh konsumen kita di dalam media digital. Cuman yang jadi masalah adalah kita nggak bisa mengatur dengan 100% pasti
channel-channel digital apa sih yang dipakai oleh konsumen kita gitu. Karena kan kita sama-sama pernah rasanya kita pernah mencari sesuatu katakanlah gitu. Kita ngelihat satu brand itu lewat iklan, terus bisa aja langkah berikutnya adalah kita ngebuka Google terus kita nyari si brand tersebut di Google. Ada nggak sih brandnya gitu? Atau jangan-jangan kita pernah ngedenger brand tersebut di katakanlah di sebuah iklan di YouTube. Habis itu kita cari informasi lebih lanjut soal brand tersebut itu bukan lewat Google, tapi lewat Instagram. Ada nggak sih brand tersebut di Instagram? Atau misalnya kita pernah terima informasi lewat email gitu soal sebuah brand. Terus habis itu kita ketika lagi browsing, lagi buka sebuah situs berita, misalnya Detik atau Kompas, kita ngelihat iklan soal brand tersebut. Baru dari sanalah misalnya kita memutuskan untuk ngeklik. Nah itu yang disebut dengan customer journey. Customer journey itu adalah proses perjalanan konsumen dari satu touch point, dari satu channel digital ke channel digital lainnya. Ini adalah satu proses yang kita lewati semua gitu. Cuman yang jadi masalah adalah pengaturannya itu sangat sulit dilakukan gitu karena kita jadinya nggak bisa ngontrol nih gitu dari satu channel si konsumen itu pindah ke channel yang mana lagi sih gitu. Jadi tantangan utama di dalam digital marketing itu adalah gimana sih caranya kita bisa mengatur seluruh channel digital kita yang kita gunakan tentunya dengan baik gitu. Kalau strategi digital marketing kita relatif sederhana, misalnya kita hanya pakai social media, mungkin nggak akan jadi masalah. Tapi kalau misalnya brand kita udah mulai besar, gitu katakanlah social media kita nggak cukup misalnya pakai Instagram, tapi kita butuh pakai Facebook, kita butuh pakai Twitter, terus abis itu di luar social media kita juga misalnya memanfaatkan iklan, iklan kita juga bisa menggunakan beberapa platform, iklan search lah, iklan di YouTube lah, iklan di Facebook, iklan di Instagram, terus di buat saluran pembelian barang kita itu misalnya kita menggunakan website, kita juga menggunakan app untuk interaksi dengan konsumen itu kita menggunakan email dan sebagainya. Nah, kalau digital marketing kita udah mulai kompleks, proses pengaturan channel, proses pengaturan touch point, titik-titik di mana kita bertemu dengan konsumen kita, itu akan mulai jauh lebih kompleks daripada ketika waktu awal kita menjalankan digital marketing hanya di satu channel doang, gitu. Dan memang trennya seperti itu gitu. Artinya brand-brand yang biasanya masih relatif kecil itu memang biasanya hanya menggunakan satu channel doang. Sementara brand-brand yang gede gitu itu biasanya menggunakan banyak sekali channel gitu. Bahkan banyak sekali brand-brand besar yang practically di semua channel digital yang ada mereka itu ada gitu kurang lebih. Nah, disinilah sebenarnya fungsi dari teknologi di digital marketing. Yang disebut dengan teknologi digital marketing itu sebenarnya bukan cuman social media gitu. Tentunya social media, search engine, iklan dan lain sebagainya itu merupakan bagian dari perkembangan teknologi ya. Tapi di sini sebenarnya yang sering sebut dengan teknologi digital marketing adalah teknologi yang kira-kira bisa membantu kita dalam proses menjalankan aktivitas pemasaran itu sendiri atau aktivitas digital marketing itu sendiri. Dan teknologi digital marketing ini adalah teknologi yang memang sangat berorientasi pada kemudahan kita, kemudahan para praktisi pemasar untuk memanage proses digital marketing secara keseluruhan. Itu kurang lebih gitu. Jadi teknologi ini kadang-kadang kalau misalnya saya dan tim gitu ketemu sama klien atau sama calon klien, itu pertanyaannya adalah yang cukup sering muncul adalah sebenarnya digital marketing bisa nggak sih ditanganin sama IT? Gitu. Nah, tentunya buat orang yang udah pernah menjalankan digital marketing pasti paham bahwa digital marketing itu jauh sekali dari IT, sama-sama ada korelasi dengan teknologi. Tapi di luar itu sebenarnya cara memanfaatkan teknologinya gitu, teknologinya diperuntukkan untuk apa, itu akan sangat berbeda. Nah, teknologi di dalam marketing itu juga sebenarnya adalah teknologi yang diperuntukkan untuk pemasar gitu. Jadi bukan teknologi yang diperuntukkan untuk praktisi IT secara keseluruhan gitu. Nah, sebenarnya tren ini udah cukup lama ada di dunia gitu. Jadi ada satu pendekatan teknologi namanya SaaS, Software as a Service,
di mana berbeda dengan zaman dulu, di mana kalau misalnya kita katakanlah mau menggunakan satu teknologi, itu kita harus melakukan instalasi teknologi tersebut di server yang dimiliki oleh perusahaan, atau misalnya di komputer yang kita punya gitu. Cuman rasanya kita semua udah sangat sangat luar biasa familiar dengan software-software yang nggak perlu diinstal di komputer kita, nggak perlu dipasang di server kita. Jadi kasarnya kalau kita mau menggunakan satu teknologi khusus, all we have to do adalah ngebuka si aplikasi apa yang kita tuju, dan aplikasi tersebut beres tuh. Kita tinggal daftar, kita tinggal aktivasi dan sebagainya. Dan dari sana sebenarnya kita udah bisa menggunakan teknologi digital marketing tersebut. Nah, kelebihan dari teknologi ini adalah ini kita harus sama-sama sadari bahwa teknologi digital marketing memang diperuntukkan untuk pemasar digital marketing gitu. Jadi practically tidak ada instalasi, tidak ada apa dan sebagainya. Dan ini menyentuh luar biasa banyak hal gitu. Rasanya rekan-rekan juga udah pernah denger ya gitu. Kalau zaman dulu, kalau misalnya kita mau bikin social media konten yang bagus gitu atau grafik yang bagus, kita harus kerja sama yang namanya desainer gitu. Orang-orang yang memang punya kapabilitas dalam mengoperasikan misalnya Adobe Photoshop atau Corel Draw atau Illustrator dan lain sebagainya. Tapi sekarang kalau misalnya katakanlah ada satu update yang harus kita keluarkan dalam 30 menit ke depan di sosial media kita cukup gunakan platform kayak misalnya Canva gitu kurang lebih. Nah, contoh lain sebenarnya di sini adalah katakanlah misalnya kita memanage social media kita. Ada banyak sekali aktivitas yang terkait dengan social media ya gitu. Ada pembuatan konten, ada penjadwalan gitu, ada misalnya proses ngebales di komentar, DM, interaksi dengan follower, interaksi dengan non-follower, social media, mention monitoring, kompetitor monitoring, dan lain sebagainya. Semua itu pasti pernah dilakukan oleh orang yang memanage social media. Tapi kalau semua ini dilakukan dengan manual, kebayangkan gitu waktu yang dibutuhkan untuk keseluruhan aktivitas ini gitu. Buat konten itu butuh proses lama. Terus penjadwalan kalau kita uploadnya satu-satu gitu sendiri-sendiri, misalnya kita butuh post jam 12 malam, berarti kita harus bangun jam 12 kurang sekian, terus kita ngepost tuh jam 12 malam. Atau misalnya kalau misalnya kita ngebalas komentar atau misalnya ngebalas DM atau misalnya ada follower baru terus kita say hi ke follower tersebut dengan manual, atau misalnya kalau kita katakanlah bisa memonitor social mention dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau proses itu dilakukan dengan sangat manual, kebayang waktu yang habis untuk proses tersebut gitu. Tapi sekarang yang sebenarnya sangat dimudahkan adalah aktivitas manajemen media sosial yang menggunakan teknologi digital secara keseluruhan gitu. Jadi di sini sebenarnya kalau kita tidak menggunakan teknologi, jadinya kita bisa dengan menggunakan teknologi sebenarnya kita bisa sangat dibantu terutama dari sisi efisiensi dan efektivitas gitu. Nah, contoh lainnya misalnya adalah kalau kita misalnya memanage website. Gitu. Di website tentunya banyak sekali task ya gitu. Ada proses ngedesain websitenya gitu, ada proses eksperimentasi kalau misalnya buat rekan-rekan yang udah pernah pakai memanage sebuah website, biasanya kan ada proses A/B testing dan lain sebagainya. Ada proses juga personalisasi gitu. Ini yang biasanya sangat dipakai kalau misalnya kita mau mendorong tingkat konversi nih gitu. Kalau misalnya ada orang dari Bandung misalnya muncul pop-up gitu, selamat datang gitu orang Bandung gitu, misalnya kayak gitu. Atau misalnya kalau misalnya katakanlah ada orang yang menggunakan ketika misalnya suasana lagi hujan gitu, si software, si personalisasi itu juga bisa memberikan message yang terkait dengan hujan tersebut dan lain sebagainya. Segmentasi juga biasanya dilakukan untuk si proses optimasi website secara keseluruhan, analytics tentunya, optimasi konversi gitu, sampai ke pembuatan landing page. Nah, ini semua kalau kita lakukan dengan sangat manual, balik lagi gitu, nggak kebayang waktu yang luar biasa habis gara-gara proses yang sangat manual ini. Tapi proses ini bisa dibikin lebih efisien kalau kita menggunakan yang namanya teknologi tersebut gitu. Artinya
Zaman sekarang kalau kita mau bikin landing page bukan berarti kita harus coding sendiri. Ada aplikasi-aplikasi kayak Wix, Squarespace gitu yang di mana kita tinggal masuk ke aplikasi tersebut, pilih template yang cocok, masukin logo kita dan sebagainya, dan that's it. Kita langsung udah bisa ngeluarin satu landing page yang di-host di misalnya website kita. Atau misalnya kalau kita pengen tahu banner warna merah atau warna biru ya yang kira-kira lebih cocok untuk mendorong misalnya sebuah klik. Itu bukan berarti dikit-dikit kita harus ngupdate banner pertama warna merah, habis itu warna biru. Tapi kita sebenarnya bisa menyerahkan proses tersebut ke sebuah teknologi yang biasa digunakan gitu. Jadi sebenarnya teknologi digital marketing itu balik lagi fungsinya adalah membantu kita di dalam proses manajemen digital strategi secara keseluruhan gitu. Jadi memang value-nya di sini itu sangat banyak ya gitu dari mulai efisiensi waktu, efektivitas hasil gitu, ketajaman insight dan lain sebagainya. Nah, secara umum karena software digital marketing itu jumlahnya sangat amat banyak gitu. Salah satu keputusan yang mungkin paling sulit, yang bukan mungkin paling sulit sih, tapi seringkali ini keputusan yang cukup menyita waktu buat mikir, itu adalah memilih menggunakan pendekatan software seperti apa. Dan di sini biasanya ada pendekatan yang lazim dikenal dengan nama stack atau SWOT. Dua pendekatan ini dua-duanya punya kelebihan, dua-duanya punya kelemahan. Nggak ada kata benar, nggak ada kata salah gitu. Dua-duanya cocok untuk perusahaan yang memang kebutuhannya sangat spesifik gitu. Nah, kita akan bahas gitu apa sebenarnya perbedaan stack dan SWOT tersebut ya secara umum. Stack itu sesuai dengan namanya. Kalau bahasa Indonesia stack tuh bertumpuk. Artinya kita menggunakan beberapa software pada saat yang bersamaan dengan fungsi yang beda-beda gitu. Sementara kalau SWOT itu kita menggunakan satu software yang punya fungsi yang sama gitu. Jadi saya akan sharing lebih banyak lagi soal perbedaan kedua pendekatan tersebut dari beberapa perspektif. Yang pertama dari fleksibilitas penggunaannya, yang kedua dari learning curve-nya, yang ketiga dari integrasi datanya gitu, seberapa tajam, seberapa mudah kita mengintegrasikan data dari banyak channel yang ada. Kemudian dari sisi operasionalisasinya, dan yang terakhir adalah dari sisi biayanya. Buat rekan-rekan yang misalnya punya pertanyaan, silahkan ajukan di Q&A ya gitu. Jadi nanti Q&A-nya akan saya jawab di akhir sesi ini. Nah, yang pertama stack gitu, sesuai dengan namanya stack atau tumpukan, itu pada intinya melihat kita kan butuh banyak sekali aplikasi nih gitu. Kalau yang saya share di layar itu dari mulai aplikasi search lah gitu, aplikasi yang terkait dengan search engine misalnya adalah monitoring search engine ranking page gitu. Ada ya aplikasi yang namanya Moz, ada yang namanya SEMrush dan sebagainya. Ada aplikasi social media, ada aplikasi email, ada aplikasi ads, ada aplikasi yang mendorong optimalisasi di website, ada aplikasi yang mendorong optimalisasi app yang kita pakai, ada CRM tentunya kalau misalnya kita bergerak di bidang e-commerce, ada juga analytics gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita bingung ngebaca analytics, kita suka nambahin aplikasi yang kita pakai dengan yang namanya dashboard. Nah, stack pada intinya itu memilih menggunakan banyak sekali aplikasi. Aplikasi ini tentunya beda-beda. Fungsinya semuanya beda-beda, tujuannya beda-beda, brandnya beda-beda, semua harganya beda-beda secara bersamaan. Gitu. Nah, pendekatan seperti ini biasanya dipakai untuk perusahaan yang masih meraba-raba. Ini kita harusnya pakai aplikasi yang mana sih gitu. Dan biasanya juga dipakai oleh perusahaan yang masih ingin sekali bereksperimentasi di banyak sekali channel gitu. Jadi stack ini lazim sekali dipakai ya gitu. Kalau misalnya rekan-rekan googling sedikit untuk aplikasi search itu pilihannya luar biasa banyak, untuk ads itu luar biasa banyak, sampai ke CRM itu luar biasa banyak. Dari aplikasi-aplikasi yang gratis gitu sampai aplikasi-aplikasi yang per bulan kita harus bayar ratusan dolar itu ada. Cuman di sini kelebihan dari aplikasi stack itu tentunya balik lagi adalah fleksibilitas gitu. Jadi di sini kalau katakanlah kita punya tim digital marketing
Tim digital marketingnya misalnya terdiri dari orang social media, terdiri dari orang iklan, terdiri dari orang CRM dan seterusnya. Itu masing-masing bisa memilih platform yang kira-kira paling cocok dengan strategi yang dijalankan. Jadi proses memilih platform, mengoptimalkan penggunaan si platform tersebut, memanfaatkan seluruh fitur yang ada di dalam platform tersebut itu diserahkan ke fungsi masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai apa nih di social media itu ditentukan oleh tim social media. Kita mau pakai apa nih di iklan itu ditentukan oleh tim ads. Mau pakai aplikasi apa untuk CRM oleh tim CRM, search dan website. Di sini fleksibilitasnya jadinya sangat tinggi gitu karena begitu misalnya katakanlah aplikasi yang kita pakai, misalnya kita pakai aplikasi misalnya contohnya kalau di social media Hootsuite ya, terus kita udah ngerasa nggak cocok nih sama Hootsuite, dengan mudah kita bisa ganti. Dan pergantian aplikasi dari tadinya misalnya kita menggunakan Hootsuite terus pindah ke Sprout Social, itu nggak akan sedikit pun mempengaruhi bagaimana teman-teman di iklan, teman-teman di CRM, teman-teman di optimasi website itu menjalankan aktivitasnya. Jadi sangat amat fleksibel. Kalau misalnya kita ngerasa bahwa sebuah aplikasi, misalnya Hootsuite, ini harganya mahal banget nih paketnya. Biasanya kita bisa memilih paket yang murah dulu gitu. Kalau misalnya dirasa fiturnya udah dibutuhkan, yang makin lama makin kompleks, barulah kita bisa upgrade. Jadi value pertama dari si stack ini adalah fleksibilitas. Kita bisa milih software yang sifatnya sangat beragam. Nah, kelebihan kedua itu adalah learning curve-nya gitu. Jadi seberapa cepat atau seberapa lama waktu belajar yang dibutuhkan. Karena aplikasi-aplikasi ini biasanya punya fungsi yang sangat spesifik. Jadi biasanya katakanlah saya ngambil contoh sosial media ya, eee, begitu kita kalau misalnya kita udah biasa memanage sosial media dari mulai nyusun konten, bikin penjadwalan konten, monitoring kompetitor dan sebagainya. Begitu kita pakai sebuah aplikasi sosial media baru, mungkin yang perlu kita lakukan hanya membiasakan diri dengan interface-nya, habis itu beres. Kita langsung bisa mengoperasikan gitu. Jadi learning curve-nya itu biasanya sangat rendah gitu aplikasi-aplikasi ini. Kenapa? Karena balik lagi fungsinya biasanya udah sangat spesifik dan memang mengakomodir task-task yang memang lazim dilakukan di sebuah manajemen channel tertentu. Begitu juga misalnya dengan kalau kita milih software email gitu. Software email dari software ke software lainnya, dari aplikasi ke aplikasi lainnya, itu kurang lebih fungsinya sama gitu. Dari mulai kita milih template email yang mau digunakan, kita melakukan customization gitu terhadap email yang kita miliki, kita menentukan email tersebut mau dikirimnya kapan dan ke audience yang mana dan lain sebagainya. Biasanya yang berbeda dari satu platform ke platform lainnya itu tentunya adalah kedalaman fitur dan tentunya adalah interface-nya. Jadi learning curve ini biasanya sangat dipengaruhi oleh kemudahan atau sulitnya interface yang dimiliki oleh si aplikasi tersebut gitu. Jadi kasarnya kalau misalnya kita mau pindah aplikasi, misalnya kita nggak happy nih dengan aplikasi yang sudah kita pakai, ya kalau kita misalnya investasi terus kita pakai aplikasi lainnya, nggak sampai seminggu mungkin tim kita udah bisa menggunakan si aplikasi tersebut gitu. Jadi rasanya nggak akan ada masalah yang terlalu banyak gitu. Nah yang ketiga itu adalah integrasi data gitu. Jadi kalau data itu kan salah satu komponen yang I would say paling penting ya di digital marketing. Tanpa adanya analytics, tanpa adanya data ya jadinya kita kayak menjalankan marketing cara konvensional gitu. Tapi kenapa digital marketing itu banyak sekali dianggap sebagai proses marketing yang fundamentally berbeda dengan proses marketing biasanya ya karena komponen data tersebut gitu. Nah, di sini sangat penting ketika kita misalnya memanage channel, misalnya kita mau pakai Instagram, kita mikirnya bukan cuman dari perspektif Instagram itu kontennya bagus atau enggak ya gitu, mudah dipakai atau enggak ya, tapi seberapa tajam data yang sebenarnya kita bisa tarik dari Instagram gitu. Kita bisa dapat banyak feedback nggak sih gitu dari Instagram dan sebagainya. Nah, di sini katakanlah misalnya kita punya banyak software gitu, kita pakai aplikasi search, social media, CRM dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan pendekatan stack, di mana kita misalnya menggunakan aplikasi yang berbeda-beda, ini integrasi data biasanya agak mulai sulit dilakukan gitu. Kenapa? Karena datanya itu kepisah-pisah
data misalnya di aplikasi yang kita pakai di search buat monitoring search search engine ranking misalnya kayak Moz dan kawan-kawan, itu disimpannya di Moz. Kalau misalnya kita menjalankan aktivitas email marketing, ya datanya adanya di platform email marketing tersebut. Gitu. Kalau misalnya kita menjalankan aktivitas CRM, ya datanya adanya di platform CRM tersebut. Kadang-kadang kita bisa sih menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Gitu. Di sini juga banyak sekali ya sebenarnya aplikasi-aplikasi yang tujuannya menghubungkan diri. Contohnya misalnya Zapier dan lain sebagainya. Jadi misalnya kita bisa ngukur, kita bisa lihat apa yang terjadi misalnya di search dan bagaimana search itu mempengaruhi misalnya website. Atau kita bisa lihat misalnya dari iklan itu kualitas CRM-nya itu seperti apa. Kurang lebih kayak gitu tuh. Cuman datanya kadang-kadang itu beda-beda. Dan ini rasanya buat rekan-rekan yang mungkin udah pernah menjalankan analytics yang sifatnya terintegrasi, biasanya ketemu dengan masalah kayak gini, datanya kok beda-beda ya gitu. Saya ambil contoh sederhana nih, misalnya kita ngelihat data di email, jumlah orang yang klik sebuah email kita versus data di website kita, berapa banyak orang yang datang ke website kita, itu gara-gara ngeklik website email kita gitu. Tapi kadang-kadang angkanya beda gitu di aplikasi di aplikasi email itu seringkali uh, misalnya angkanya 100 gitu. Tapi begitu kita masuk ke Analytics, ke Google Analytics, kok angkanya yang masuk dari email itu cuma 50 ya gitu. Itu yang kadang-kadang jadi masalah gitu. Kadang-kadang kita mencoba mengintegrasikan itu, bukan mengintegrasikan, menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan dashboard tambahan yang menggabungkan data yang muncul dari satu platform dengan platform lainnya. Gitu. Cuman tetap aja integrasinya kadang-kadang jadi masalah. Gitu kurang lebih. Gitu. Yang berikutnya adalah masalah operational gitu. Ini mungkin akan relevan buat rekan-rekan yang memang udah menjalankan digital marketing dengan tingkat tertentu ya gitu. Operasi digital marketing itu seringkali di underestimate oleh banyak sekali praktisi digital marketing dan banyak juga yang melihat bahwa digital marketing kan cuman soal bagaimana kita memanfaatkan aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C dan sebagainya. Cuman digital marketing di titik yang sangat serius gitu, yang maturity-nya sudah tinggi, itu harus menjadi sebuah aktivitas yang punya manajemen operasionalnya sendiri. Gitu. Kasarnya gini, kalau di keuangan itu kita kenal dengan manajemen keuangan. Kalau misalnya di sumber daya manusia, kita kenal dengan manajemen sumber daya manusia. Di produksi kita kenal dengan istilah manajemen produksi gitu, dan itu di kuliah dipelajari gitu. Kalau misalnya di departemen di korporasi gede itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Cuman seberapa sering sih kita ngedengar soal manajemen digital marketing gitu. Digital marketing itu kan seringkali jadi satu divisi yang ngejalanin fungsi A sampai Z gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau manage itu dengan benar, ya nggak boleh pendekatannya kayak gitu. Harus ada orang yang memang memahami manajemen, bagaimana proses manajemen itu dilakukan, yang tugasnya mengawasi keseluruhan aktivitas digital marketing. Dan di sini itu yang disebut dengan operasionalisasi digital marketing gitu. Nah, dari sisi operasionalisasi tentunya saya nggak akan bahas terlalu banyak ya gitu. Cuman biasanya di sini yang muncul mulai kompleks, satu masalah yang mulai kompleks. Katakanlah perusahaan kita pakai social media itu ada 3. Terus kita pakai software aplikasi email. Kita pakai misalnya aplikasi iklan beberapa. Kita pakai aplikasi email. Aplikasi buat optimasi website. Kita pakai aplikasi database pelanggan satu, terus aplikasi CRM satu. Dari situ kita juga punya aplikasi katakanlah yang tujuannya mengukur analytics. Habis itu kita juga punya aplikasi yang menjadi dashboard.
dari keseluruhan proses digital marketing dan seterusnya dan seterusnya. Di situ udah mulai muncul kompleksitas operasi. Gimana caranya kita memonitor itu? Dan di sini kita nggak ngomongin orang social media, kita nggak ngomongin orang email, tapi orang yang punya tanggung jawab penuh terhadap keseluruhan proses digital marketingnya. Artinya, kalau pengen ngelihat performa digital marketing secara keseluruhan, secara terintegrasi, kurang lebih jadinya dia mesti ngeliat satu-satu apa yang terjadi di social media ya, apa yang terjadi di email ya, apa yang terjadi di CRM ya, dan sebagainya. Emang sih gitu ada software-software apa namanya ada software-software dashboard itu yang tujuannya sangat spesifik gitu, mengintegrasikan data yang memang sudah muncul di banyak channel. Cuman apa namanya aplikasi-aplikasi tersebut itu balik lagi kadang-kadang hanya menggambarkan apa yang terjadi di masing-masing channel, tapi tidak mengabarkan hubungan antara satu channel dengan channel lainnya. Gitu kurang lebih. Dan sebenarnya gini, salah satu komponen penting dari digital marketing itu kan adalah apa namanya customer journey. Customer journey itu artinya orang tuh kalau misalnya udah ngeliat posting social media kita harusnya ngapain ya gitu. Apakah misalnya pindah ke email, dari email apakah misalnya orang yang ngeliat iklan kita, email kita itu akan ngeklik kemudian ngebuka website dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Customer journey itu akan sangat sulit di-manage kalau misalnya kita menggunakan aplikasi yang terpisah-pisah. Bisa aja sih sebenarnya kita ngatur, misalnya campaign A itu muncul di banyak sekali channel. Cuman apa alur, apa jalur, apa flow yang dilewati oleh customer kita jadinya practically nggak bisa teridentifikasi. Itu kurang lebih. Nah, yang kemudian ingin saya bahas itu adalah soal apa namanya biaya gitu. Biaya juga tentunya merupakan satu komponen yang sangat amat penting ya di dalam proses digital marketing. Jadi di sini biayanya salah satu kelebihan utama dari si penggunaan digital aplikasi-aplikasi berbasis tech ini adalah biaya gitu. Biayanya tuh relatif fleksibel gitu. Artinya kalau kita lagi nggak pengen katakanlah spending di social media, ya kita nggak usah spending social media. Kalau kita lagi ngerasa kita butuh spending lebih besar lagi ke aktivitas email, ya berarti kita bisa spending ke aktivitas email dengan lebih banyak gitu. Saya ngambil contoh sederhana misalnya adalah kayak gini nih gitu. Saya ngambil contoh misalnya beberapa aplikasi yang lazim digunakan, misalnya di social media aja ya gitu biar gampang. Hootsuite, Hootsuite itu adalah satu dashboard social media yang punya fungsi cukup banyak untuk membantu proses administrasi social media dari mulai misalnya pengaturan posting, kemudian apa namanya analytics gitu, kita bisa lihat apa yang terjadi di satu social media dan social media lainnya. Kemudian kita juga bisa lihat apa apa hal-hal kayak misalnya yang engagement-nya paling bagus dan lain sebagainya. Hootsuite itu harganya cukup beragam gitu, dari mulai paket yang harganya $19 per bulan per pengguna sampai paket yang harganya sampai $599 per bulan per pengguna. Nah di sini kan sebenarnya udah kelihatan kan gitu. Kalau kita punya budget sangat terbatas gitu mau pakai Hootsuite sebenarnya bisa gitu dengan $19 gitu. Biayanya kalau dirupiahkan berarti hampir 300 ribuan ya, 300 ribu lebih dikit. Tapi kalau kita misalnya ingin serius sekali memanage social media, sebenarnya kita bisa menggunakan apa namanya fitur yang mahal tadi gitu. Atau misalnya ada aplikasi lainnya yang namanya Sprout Social gitu. Sprout Social itu juga apa namanya fungsinya itu kurang lebih sama dengan Hootsuite gitu. Jadi Hootsuite, Sprout Social itu juga punya fungsi monitoring, punya fungsi penjadwalan dan lain sebagainya. Nah, ini harganya juga macam-macam gitu. Dari mulai $99 per bulan per pengguna sampai $249 per bulan per pengguna. Itu kurang lebih gitu. Nah di luar itu ada nggak sih aplikasi-aplikasi lain? Banyak, banyak aplikasi lain gitu. Saya ngambil contoh misalnya Later. Kalau Later ini aplikasinya tujuannya buat mengidentifikasi misalnya follower growth kita gitu. Kemudian juga mengidentifikasi karakteristik engagement, terutama di Instagram. Harganya itu jauh lebih murah, harganya $9 sampai $40.
Ada aplikasi lain yang tujuannya social media monitoring gitu. Ada yang namanya Keyhole, itu harganya dari $119 sampai $294. Nah, di sini tentunya yang saya share, saya nggak punya afiliasi, saya dan tim nggak punya afiliasi bisnis dengan perusahaan-perusahaan ini. Tapi saya nampilin ini sebenarnya hanya untuk nggambarin sih gitu. Sebenarnya betapa banyak aplikasi-aplikasi yang kita bisa pakai sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan yang paling penting sesuai dengan budget yang kita miliki. Kalau kita balik lagi cuma butuh penjadwalan di Instagram, di Facebook, di Twitter dan sebagainya, kita bisa pakai Hootsuite yang murah gitu. Kita bisa bikin konten buat 30 hari ke depan, tapi uploadingnya itu dilakukan dengan penjadwalan, beres. Tapi kalau kita butuh aplikasi yang sifatnya lebih dalam, social media monitoring, kita pengen monitor mention di Instagram, mention di Twitter, dan lain sebagainya soal brand kita. Kita ingin juga misalnya melihat karakteristik post yang paling banyak memunculkan engagement, memunculkan follower, dan lain sebagainya itu seperti apa. Ya, memang kita mau nggak mau harus upgrade. Tapi biaya ini jadinya relatif fleksibel gitu. Jadi secara keseluruhan gitu, kelebihan dari aplikasi Stack ini yang bertumpuk, pertama adalah kemudahan atau fleksibilitas kita untuk bereksperimen dengan banyak sekali platform gitu, dan juga karena kita jadinya bisa dengan mudah, karena aplikasinya kan relatif murah ya, kita juga bisa dengan mudah sebenarnya pindah dari satu platform ke platform lainnya gitu. Terus yang paling penting juga ya, terutama untuk perusahaan yang masih relatif baru adalah kita bisa cari aplikasi yang kira-kira paling mudah digunakan oleh tim kita. Artinya kalau misalnya tim kita katakanlah belum segitu familiarnya gitu dengan proses email marketing, dengan proses CRM dan lain sebagainya, kita bisa pilihan aplikasi yang memang relatif sederhana untuk dipakai. Jadi nggak perlu training yang terlalu lama, terlalu panjang sehingga 6 bulan setelahnya tim kita itu baru bisa menggunakan si aplikasi tersebut gitu. Biayanya juga relatif murah gitu. Learning curve juga relatif rendah. Tapi pada saat yang bersamaan aplikasi Stack itu punya beberapa kelemahan gitu. Yang pertama adalah kompleksitas monitoring. Artinya balik lagi susah kita melakukan aktivitas monitoring kalau aplikasi yang kita pakai misalnya ada 15 gitu, harus di-track gitu. Kadang-kadang pengalaman misalnya saya sama tim, karena ada satu titik di mana kami banyak sekali menggunakan aplikasi Stack, itu bahkan sempat kelupaan bahwa ada aplikasi-aplikasi yang sudah tidak dipakai, tapi kita tetap bayar gitu. Itu bagian dari kompleksitas atau tantangan administratif memanage aplikasi-aplikasi yang basisnya Stack gitu. Susah kalau kita mau monitor satu-satu. Yang kedua jelas adalah integrasi data yang sangat sulit dilakukan. Kenapa? Soalnya semua platform ini punya cara menghitung data sendiri-sendiri, dan semakin banyak platform yang kita pakai, semakin pusing kita ngegabungin si data-data tersebut. Gitu. Ini juga punya hubungan langsung dengan bagaimana customer journey ini sulit dimonitor. Gitu. Yang tadi saya udah sempat ceritain, salah satu kekurangannya adalah data yang seringkali nggak seragam. Di email dashboard kita ngelihat yang ngeklik email untuk masuk ke website misalnya ada 100, tapi begitu kita buka website analytics kok yang datang dari email itu cuma 50 ya gitu. Dan itu sering sekali terjadi di practically semua jembatan antara channel, dari iklan ke website, dari website misalnya ke landing page, dan seterusnya. Monitoring proses digital marketing ini relatif juga sulit dilakukan, karena kalau kita pengen lihat apa progres digital marketing saat ini, jadinya mau nggak mau kita mesti masuk dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Dan ini tadi saya nggak mention ya gitu, cuman ini mungkin bisa jadi pertimbangan juga buat perusahaan dengan skala tertentu. Security itu seringkali beragam. Ada platform-platform yang security-nya kadang-kadang dipertanyakan, ada platform-platform yang memang security-nya itu baik dan sebagainya. Cuman intinya dengan menggunakan banyak sekali platform, kita jadinya tidak bisa memastikan adanya standar security yang sama gitu. Standarisasi pelatihan penggunaan aplikasi juga jadinya sulit dilakukan. Katakanlah misalnya gini, kita punya tim digital marketing, si A itu tadinya nanganin social media. Tapi setelah si A itu jago social media, kita pengen dia nanganin katakanlah iklan gitu. Nah, prosesnya jadinya dia harus melewati satu proses pelatihan untuk menguasai aplikasi iklan tadi gitu. Kalau misalnya dari iklan dia misalnya katakanlah akan ditugaskan memanage email,
proses pelatihannya, proses upskillingnya juga akan kembali dilakukan gitu. Dan itu secara umum dianggap sebagai salah satu kekurangan dari penggunaan aplikasi Stack tersebut gitu. Nah, aplikasi yang kedua, pendekatan yang kedua itu adalah yang namanya Suite. Jadi kalau di Suite itu kita kasarnya tetap pakai fungsi yang sama, kita pakai fungsi search, kita pakai fungsi social media, apa namanya, email, analytics, dan lain sebagainya. Cuman bedanya, ini disatukan di dalam satu tempat yang sama, gitu. Jadi kasarnya kita tinggal buka satu aplikasi Suite tersebut, dan di sana sebenarnya kita bisa memilih, gitu. Kita mau pakainya katakanlah, mau manage-nya social media, kita mau manage-nya email, dan lain sebagainya. Ini kalau istilah yang sering kita pakai dalam kesehari-hariannya, manajemennya satu pintu tuh. Gitu. Jadi kita tinggal masuk ke satu tempat, ke satu pintu tersebut, habis itu kita tinggal manage apa namanya, apapun dashboard, apapun channel yang memang butuh kita manage, gitu kurang lebih. Nah, saya mulai dari fleksibilitas. Betul. Jadi di sini fleksibilitas itu mau nggak mau kalau aplikasi yang basisnya Suite itu fleksibilitasnya agak rendah gitu, karena penggunaan dan pemilihan aplikasi tersebut itu harus disepakati oleh semuanya. Dari mulai orang yang bertanggung jawab penuh terhadap digital marketing, kemudian orang yang nanganin social media, orang yang nanganin email, orang yang nanganin CRM dan lain sebagainya. Semuanya harus sepakat. Gitu. Artinya begitu nggak sepakat, begitu ada misalnya nih katakanlah misalnya orang email bilang bahwa ada fungsi yang sangat dibutuhkan tapi yang tidak terakomodir oleh si aplikasi tersebut. Jangan-jangan kita harus nyari aplikasi lain gitu, dan itu kadang-kadang membuat prosesnya jadi tidak fleksibel. Atau misalnya ketika kita merasakan bahwa kita udah pakai aplikasi Suite ini, terus kita merasa bahwa ada satu fungsi tambahan, katakanlah misalnya di sini yang saya nggak masukkan, kita butuh memanage landing page misalnya, tapi aplikasi kita nggak mendukung landing page. Kalau kita pindah aplikasi, prosesnya kembali jadi kompleks gitu. Jadi itu sebenarnya kelemahan utama dari si apa namanya, aplikasi Suite gitu. Tapi pada saat yang bersamaan, customer journey itu bisa didesain dengan sangat amat mudah. Kenapa? Karena kita bisa mengukur, kita bisa merencanakan apa yang terjadi di seluruh customer journey. Buat rekan-rekan yang misalnya nggak familiar dengan konsep customer journey, itu sebenarnya bisa apa namanya, lihat program-program rekaman recording Talk Digital yang lain, di mana sebelumnya kita udah pernah bahas soal apa namanya, customer journey. Yang kedua itu adalah learning curve gitu, waktu yang dipelajari. Nah, waktu yang dipelajari, waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari si aplikasi tersebut, tentunya jadi jauh lebih lama gitu. Beberapa tahun yang lalu, saya dan tim pernah komunikasi dengan salah satu provider aplikasi Suite yang terbesar di dunia. Dan walaupun katakanlah kita udah siap bayar nih ya, kita udah siap mau pakai si aplikasi tersebut, tapi mereka tetap mengharuskan ada program pelatihan. Dan program pelatihannya nggak main-main. Mereka minta tim saya waktu itu harus dilatih selama 6 bulan penuh untuk bisa menguasai aplikasi Suite tersebut. Kebayangkan, kalau misalnya aplikasi Stack tadi, misalnya kita butuh fungsinya social media, kita ngulik-ngulik dikit-dikit nggak sampai seminggu biasanya kita udah bisa pakainya. Tapi aplikasi-aplikasi Suite, karena dia fungsinya sangat lebar, dan kita butuh merancang customer journey, karena itu memang bagian dari kelebihan utamanya, butuh training sampai 6 bulan. Gitu. Dan itu rupanya lazim untuk banyak sekali aplikasi Suite. Kenapa sih platform-platform Suite ini mengharuskan dalam tanda kutip training? Soalnya kalau nggak dilengkapi sama si pelatihan ini, biasanya orang jadinya nggak memanfaatkan fiturnya dengan baik. Kalau orang nggak memanfaatkan fiturnya dengan baik, orang ngerasa akan overkill gitu memanfaatkan si aplikasi Suite ini. Karena aplikasi Suite ini harganya luar biasa mahal kalau dibandingkan dengan Stack. Karena mahal, jadi memang diharuskan adanya proses onboarding yang biasanya cukup lama gitu. Jadi di sini belum tentu kita biasanya dapat dukungan dari tim-tim yang dimiliki gitu. Jadi misalnya orang social media jadinya mesti mempelajari bagaimana social media itu mempengaruhi iklan, karena itu nyambung dengan setting customer journey yang harus disusun. Di satu sisi itu positif,
Karena digital marketing kita itu bisa jauh lebih efektif daripada kalau kita jalankan secara terpisah. Tapi kalau kita butuh jalankan digital marketing dengan cepat, ini jadi satu hal yang sifatnya negatif gitu. Integrasi data itu jadi satu hal yang sangat mudah untuk dilakukan gitu. Kenapa? Karena dengan menggunakan satu aplikasi ini, aktivitas email, aktivitas manajemen iklan, aktivitas social media, CRM, itu pakai satu software yang sama yang menggunakan pengukuran yang sama gitu. Jadi sebenarnya di sini kita bisa apa namanya eh, 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 apa ya, bisa data itu perbedaan data antara satu platform dengan satu platform lainnya itu udah nggak jadi isu gitu. Contohnya misalnya di sini saya punya screenshot dari sebuah aplikasi Shoot yang pernah saya gunakan. Di sini misalnya rekan-rekan bisa lihat ya gitu. Bahkan kita bisa kalau misalnya output digital marketingnya bukan penjualan tapi leads itu orang yang tertarik beli. Ini sangat lazim menjadi KPI utama untuk bisnis-bisnis yang basisnya B2B. Kita bisa ngelihat misalnya di komponen di sini, di yang saya tandain di layar, itu berapa banyak lead yang datang dari masing-masing channel, gitu. Dan lebih lanjut sebenarnya kita bahkan bisa tahu namanya siapa, gitu. Apakah dia terkonversi menjadi buyer atau tidak, gitu. Itu merupakan kelebihan utama dari aplikasi yang basisnya Shoot tersebut gitu. Bahkan sebenarnya dengan karakteristik integrasi data, kita bisa memilih sebenarnya dashboard yang mau dilihat itu apa gitu. Contohnya misalnya tim marketing itu cukup melihat misalnya performance social media saja. Tapi kalau misalnya CEO, si direktur perusahaan, dia kan mungkin nggak butuh ya ngelihat engagement konten ini berapa banyak, follower nambah berapa banyak. Yang butuh dilihat mungkin adalah seberapa banyak sih gitu sales yang dihasilkan dan lain sebagainya. Kita bisa mengubah dashboard itu dengan sangat amat mudah dan datanya itu terjaga akurasinya gitu kurang lebih. Itu untuk integrasi data. Yang berikutnya adalah soal operasional gitu. Nah, di sini untuk aplikasi Shoot sendiri jadinya jauh lebih mudah untuk aktivitas operasionalnya gitu. Kenapa? Karena kita cuma pakai satu aplikasi doang gitu. Customer journey bisa di atur dengan baik, keamanan standarnya itu bisa diatur dengan baik. Kalau kita butuh monitoring apapun, kita tinggal login ke satu tempat, that's it gitu. Cuman kelemahannya itu adalah biaya gitu. Di sini ada beberapa contoh ya, ada HubSpot. Nah, HubSpot arguably adalah salah satu yang paling terkenal gitu, terutama banyak digunakan untuk SME, small medium enterprises yang memang basisnya e-commerce dan sebagainya. As you can see di sini harganya HubSpot per bulan per user itu adalah paling murah $1.300 gitu, hampir 20 juta sendiri. Sampai ke paket yang cukup canggihnya itu sampai $4.000. Cuman memang lengkap banget gitu. Di sini kita bisa dapat aplikasi yang manage social media. Social medianya lengkap, ada Twitter, ada LinkedIn, ada Facebook, ada Instagram tentunya dan lain sebagainya. Kita bisa bikin website langsung dari dashboardnya HubSpot, landing page kita bisa itu langsung. Kita bisa manage email, kita bisa manage monitor iklan kita langsung dari HubSpot. Kita bisa manage CRM, Customer Relationship Management kita langsung dari HubSpot. Bahkan aplikasi kayak HubSpot itu punya yang namanya kayak lead scoring gitu. Jadi kalau ada orang misalnya dengan karakteristik tertentu masuk, misalnya nih ya, dia datang dari browser apa, dari negara apa, atau dari daerah apa kalau di Indonesia, terus sebelumnya dia dari website ini dan itu dan sebagainya, berarti most likely dia akan convert dalam waktu sekian lama. Itu predictive analytics-nya lumayan bagus gitu. Tapi balik lagi, ini harus ditebus dengan harga yang lumayan mahal. Ada juga Salesforce. Salesforce itu dianggap sebagai salah satu aplikasi CRM yang terbaik di seluruh dunia. Cuman sekarang ada solusi namanya Salesforce Marketing. Jadi dia fokusnya ke marketing automation. Biayanya juga lumayan. Ada dari mulai $1.000 sampai $5.000. Yang akhir-akhir ini, beberapa tahun ini sering sekali melakukan akuisisi di sana sini, Adobe ya. Tentunya rekan-rekan semuanya udah familiar ya dengan brand ini ya. Produk-produk yang sangat ternamanya ya Photoshop, Illustrator, dan lain sebagainya. Cuman sejak beberapa tahun yang lalu,
si perusahaan ini mulai masuk ke ranah digital marketing gitu. Mereka mengeluarkan yang namanya Adobe Marketing Cloud gitu. Jadi aktivitas dari mulai menyusun campaign, memanage social media dan sebagainya itu bisa dilakukan. Tapi biayanya ini luar biasa mahal dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan e-commerce kelas dunia. Itu per implementasinya aja 50.000 apa namanya US dollar. Saya pernah ikut webinar Adobe beberapa tahun yang lalu. Terus waktu itu seorang konsultannya bilang average spending perusahaan e-commerce di Amerika di Adobe Marketing Cloud itu bisa sampai 2 juta US dollar per tahun gitu. Kalau misalnya spendingnya udah 2 juta dolar, berarti kan revenue-nya nggak mungkin cuma 5 juta dolar ya. Tapi di titik tersebut, di apa namanya skala tersebut, memang um, 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 kita bukan saja ketemu dengan teknologi yang memudahkan kita, tapi ada juga pemanfaatan AI gitu, apa artificial intelligence gitu untuk predictive analytics lah dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kelasnya tuh agak beda dengan aplikasi-aplikasi yang tentunya harganya jauh di bawahnya gitu. Jadi kalau secara sederhana ya kalau kita recap, kelebihan dari si aplikasi Shoot itu pertama adalah manajemen satu pintu, gampang banget jadinya. Siapapun, kapanpun, dimanapun itu tinggal login ke aplikasi Shoot-nya. Terus kalau mau ngelihat apa yang terjadi di digital marketing, insight A sampai Z itu bisa dilihat dengan mudah. Customer journey itu bisa disusun dengan luar biasa mudah gitu. Data antar channel itu bisa diintegrasikan, artinya kalau kita mau ngelihat bagaimana social media itu punya korelasi langsung dengan penjualan, kita bisa lakukan itu dengan mudah. Monitoring prosesnya juga bisa dilakukan dengan mudah. Tingkat keamanan itu nggak jadi isu sama sekali. Tingkat keamanan mungkin nggak akan jadi perhatian utama dari perusahaan-perusahaan yang kecil, cuman kalau perusahaannya udah sangat besar gitu, datanya misalnya udah ratusan ribu, data pelanggannya udah ratusan ribu, udah sampai jutaan, manajemen keamanan itu mau nggak mau jadi satu keharusan gitu. Nah, standarisasi proses pelatihan juga jadinya dalam tanda kutip relatif mudah gitu. Balik lagi seperti tadi contoh yang tadi saya share, biasanya si aplikasi Shoot ini udah punya semacam kurikulum sendiri nih gitu. Jadi kalau misalnya ada anggota tim baru, ya tinggal diikutin ke kurikulum yang sudah disediakan oleh si aplikasi Shoot tersebut. Pada saat yang bersamaan, minusnya ini adalah biaya yang relatif mahal, learning curve biasanya lebih besar. Kita nggak perlu capek-capek mikirin kurikulumnya sih. Kita nggak perlu capek-capek kalau misalnya orang yang tadinya nanganin social media, gimana caranya supaya dia bisa nanganin email. Itu hal-hal yang nggak perlu kita khawatirkan. Cuman sampai dengan orang tersebut bisa menggunakan si aplikasi tersebut, itu memang butuh waktu yang cukup lama. Eksperimentasi itu sangat dibatasi biasanya oleh fitur yang tersedia oleh aplikasi Shoot. Makanya kalau aplikasi Shoot itu dalam proses uji cobanya saja kita nggak bisa uji coba mandiri, harus uji coba yang di guide gitu supaya kita benar-benar nyaman nih gitu menggunakan si aplikasi tersebut. Perusahaan itu juga harus punya komitmen luar biasa besar gitu, harus yakin sepenuh hati bahwa aplikasi ini adalah aplikasi yang paling tepat gitu. Yang terakhir adalah sebenarnya mana yang cocok gitu. Itu kan pertanyaan utamanya kan, saya harus masuk ke aplikasi Stack atau aplikasi Shoot sih. Sebenarnya ini akan sangat terpulang dari apa yang sedang dihadapi oleh perusahaan gitu. Jadi contohnya misalnya gini, Stack itu akan sangat cocok digunakan untuk perusahaan yang merasa lagi butuh fleksibilitas. Jadi fleksibilitas itu yang jadi tujuan utamanya dan juga pengen masih eksperimen. Eksperimennya bisa eksperimen strategi, bisa eksperimentasi misalnya channel, bisa eksperimentasi campaign, bahkan sampai ke eksperimentasi platform yang dipakai. Artinya biasanya digital marketing yang dijalankan oleh si perusahaan-perusahaan yang menggunakan Slack itu juga masih mencari bentuk gitu. Sementara kalau Shoot itu banyak sekali digunakan untuk sentralisasi gitu. Bayangkan kalau misalnya kayak perusahaan-perusahaan e-commerce kelas dunia itu pakai aplikasi yang banyak dan mereka beroperasi di banyak sekali negara. Penggunaan Stack jadinya hanya akan membuat proses digital marketing tidak efisien. Nggak akan ada efisiensi yang muncul dari proses tersebut. Tapi kalau semuanya diintegrasikan di sebuah dashboard yang sama, jadinya jauh lebih efisien keseluruhannya. Nah, secara umum sih sebenarnya yang harus diperhatikan itu adalah kita harus tahu dulu nih tahapan bisnis kita saat ini. Shoot itu pengalaman saya kita bisa sangat dimanjakan kalau kita pakai Shoot. Biasanya kalau kita udah langganan satu aplikasi karena harganya cukup mahal ya.
itu kita biasanya punya kedapatan satu account yang memanage apapun kebutuhan kita kapanpun gitu. Kita bisa nanya apapun, benar-benar dimanjakan deh gitu. Dan biasanya kita punya akses-akses tertentu gitu. Jadi misalnya kalau kita pakai Adobe Marketing Cloud, itu kita biasanya punya akses ke acara-acara Adobe seluruh dunia, nggak usah bayar lagi dan sebagainya. Tapi kita juga harus paham sebenarnya skala bisnis kita tuh seperti apa gitu. Jangan sampai biaya marketing itu jauh lebih besar daripada revenue. Kalau kita masih di tahapan yang sifatnya masih sangat awal, ya langkah bagusnya sebenarnya kalau kita memulai dari stack. Tapi kalau misalnya kita katakanlah nih ya, revenue kita udah sangat besar gitu, terus proses digital marketing juga sudah jauh lebih kompleks. Kita nggak boleh mikir efisiensi uang doang, kita harus juga mikir efisiensi waktu gitu. Ketika kita ngomongin efisiensi waktu, jangan-jangan kita memang harus beralih ke software-software yang basisnya Suite gitu. Ini juga nyambung dengan strategi KPI, target digital marketing gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang KPI-nya, targetnya itu terkait dengan apa yang terjadi misalnya di satu channel doang. Yang penting follower kita nambah, yang penting engagement kita bagus dan sebagainya. Pada saat yang bersamaan, ada perusahaan-perusahaan juga yang goal-nya KPI-nya itu bukan cuma hasil doang, tapi proses. Seberapa efisien digital marketing yang kita jalankan gitu. ROI, return on investment digital marketing kita itu seperti apa. Kalau perusahaan kita ada di titik itu, sangat masuk akal kalau kita mempertimbangkan menggunakan aplikasi Suite. Budget tentunya jadi satu komponen yang sangat amat penting di dalam proses ini, dan yang terakhir adalah kapabilitas internal. Aplikasi-aplikasi Stack itu relatif mudah digunakan ya. Kalaupun misalnya si perusahaan tidak menyediakan guide yang cukup, kita tinggal buka YouTube, cari video tutorial, itu biasanya luar biasa banyak. Tapi kalau aplikasi Suite itu balik lagi, kayak kita ngambil kursus panjang gitu untuk bisa menguasainya. Kita mesti tahu dulu nih, lebih baik kita menggunakan software sederhana yang memang bisa dikuasai oleh tim kita dengan mudah, daripada kita pakai software yang memang luar biasa canggih tapi ujung-ujungnya nggak bisa dipakai gitu. Jadi mau nggak mau ini kasarnya kita harus sadar diri juga gitu untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi seperti ini. Jadi secara umum kesimpulan itu yang pertama adalah ya teknologi digital marketing itu tentunya akan membantu proses digital marketing secara keseluruhan. Soalnya sebenarnya kalau aktivitas digital marketing hanya fokus ke marketingnya saja, nggak ada fokus ke komponen digitalnya, ya jadinya nggak ada bedanya dengan aktivitas marketing di dunia konvensional. Dan yang membuat digital marketing itu sangat efektif sebenarnya bukan karena kontennya macam-macam, ide-ide campaign-nya luar biasa banyak, tapi karena komponen teknologi. Jangan pernah lupa itu. Yang kedua, dalam memilih software yang kita pakai, aplikasi yang kita pakai, secara umum kita kenal dengan aplikasi Stack dan Suite. Di sini di sesi kali ini memang saya nggak ngebahas ya gitu fungsi-fungsi aplikasi digital marketing misalnya untuk otomasi, untuk efisiensi dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di sesi lainnya. Tapi secara umum untuk memilih aplikasi yang kira-kira cocok untuk kita bisa mempertimbangkan pendekatan Stack atau Suite. Stack itu adalah pendekatan yang menggunakan banyak sekali aplikasi. Pada saat yang bersamaan kita bisa memilih, misalnya kita pengen fokus ke social media, kita pakai 2-3 aplikasi social media, kemudian misalnya kita pakai email, kita pakai aplikasi email. Sementara kalau di Suite itu kita menggabungkan practically semua fungsi di digital marketing ke dalam satu aplikasi yang sama. Di sini mana yang tepat itu jawabannya akan sangat terpulang ke ke perusahaan, strategi digital marketing, kondisi perusahaan secara keseluruhan. Di sini saya harus menekankan bahwa nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah gitu. Yang ada adalah jawaban yang paling cocok gitu dengan masing-masing perusahaan. Stack itu kelebihannya adalah fleksibilitas tentunya yang tinggi gitu, kemudahan kita melakukan eksperimentasi, tapi pada saat yang bersamaan kalau kita pengen banget datanya akurat, satu platform itu bisa data yang terjadi di satu platform itu bisa disinkronisasi dengan platform lain. Kadang-kadang Stack nggak akan segitu bagusnya gitu mengakomodir kebutuhan tersebut. Tapi pada saat yang bersamaan kalau misalnya fokus kita katakanlah adalah yang namanya sentralisasi,
ya mau nggak mau kita harus mempertimbangkan aplikasi Shoot gitu. Aplikasi Shoot ini seperti yang tadi saya share ya, ada yang harganya luar biasa mahal gitu, di atas 500 juta. Tapi kalau kita mau mencoba aplikasi-aplikasi Shoot yang sederhana dari mulai $1.000 juga ada gitu. Memang kalau dilihat kok mahal banget ya, cuma pakai software doang kayak gini. Tapi balik lagi value-nya di sana adalah efisiensi manajemen digital marketing secara keseluruhan gitu. Akan sangat berbeda pemahaman kita soal apa yang terjadi di funnel kita, di customer journey kita begitu kita pakai aplikasi yang jadinya proses customer journey itu bukan jadi satu proses yang abstrak lagi. Dengan mudah kita bisa ngelihat sebenarnya social media itu punya pengaruh nggak sih terhadap penjualan. Kalau kita pakai stack kadang-kadang kita menduga-duga gitu. Banyak sekali keputusan yang didasari oleh intuisi. Tapi begitu kita pakai Shoot gitu, keputusan gitu, insight itu 100% didasari oleh data. Karena aplikasi tersebut bisa memonitor dari mulai sosial media, email, dan bagaimana channel-channel yang kita gunakan itu bisa mendorong adanya aktivitas penjualan. Itu kurang lebih gitu. Nah, di sini kita akan masuk ke sesi Q&A ya buat rekan-rekan yang masih punya banyak pertanyaan, mungkin masih punya pertanyaan, silahkan sampaikan pertanyaan di kolom question. Oke, di sini saya akan jawab secara langsung pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ini cukup banyak pertanyaannya gitu, jadi kayaknya saya nggak mungkin jawab semuanya gitu. Saya jawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah kalau kita ini dari UMKM pengen upgrade, kapan kita tahu bahwa kita butuh pakai aplikasi Stack. Sebenarnya gini sih, balik lagi ke masalah yang kita temukan. Gitu. Aplikasi Stack itu biasanya akan sangat fokus ke masalah-masalah spesifik. Gitu. Jadi misalnya nih ya, kita punya Instagram yang kita manage, gitu. Instagramnya misalnya masih dalam tataran yang masih skalanya masih relatif kecil. Terus kita ngeluarin konten misalnya 100 tuh per bulan. Gitu. Tapi kita ngerasa bahwa kita nggak mungkin posting konten-konten itu secara manual gitu. Nah di titik itu sebenarnya kita udah bisa mempertimbangkan menggunakan aplikasi Stack gitu. Misalnya yang khusus membantu kita dari penjadwalan gitu. Atau misalnya kita pengen kita ngerasa bahwa brand kita tuh sebenarnya banyak diomongin di social media. Tapi kalau kita cari nih ya di Instagram posting-posting yang mention soal brand kita, mau di Facebook, mau di Instagram dan sebagainya, itu kan prosesnya sangat manual ya. Masa berapa jam sekali kita harus cari, nggak mungkin. Di situ juga kita sebenarnya bisa mencari software, aplikasi-aplikasi Stack yang mungkin bisa membantu kita untuk ngasih tahu lagi ada yang ngomongin kita nih, gitu. Kita lagi jadi trending di mana dan sebagainya tanpa kita harus nyari secara umum. Itu kurang lebih. Gitu. Yang kedua, untuk Shoot itu ada benchmarknya enggak gitu. Bisnis yang sudah sampai skala berapa harus ganti ke Shoot, ROI-nya berapa dan sebagainya. Pengalaman saya, aplikasi Shoot itu pertama harus paling cocok digunakan untuk bisnis yang memang bisa mengukur transaksi secara online. Artinya kalau misalnya bisnis kita basisnya e-commerce, sebenarnya kita nggak perlu pakai Shoot. Kita bisa pakai Stack aja. Tapi kalau misalnya kita butuh mengukur bagaimana social media itu secara langsung berhubungan dengan yang namanya sales, konversi, dan lain sebagainya, ya di titik itu sebenarnya kita perlu mempertimbangkan. ROI, secara umum ROI itu adalah jadi satu value utama dari aplikasi Shoot. Gitu. Karena semua positioning aplikasi Shoot yang tadi saya cerita ya, dari HubSpot, Salesforce, Adobe Marketing Cloud, itu adalah ROI yang semakin meningkat. Kenapa ROI-nya semakin meningkat? Karena integrasi data itu dilakukan. Tapi balik lagi, untuk bisa menghitung ROI, kita butuh memahami bagaimana cara sebuah aplikasi bekerja. Kita juga butuh memahami fitur-fiturnya yang notabene membutuhkan waktu yang sangat amat lama gitu. Jadi saran saya sih sebenarnya gini, kalau di titik kita sudah mulai banyak menggunakan aplikasi Stack, katakanlah misalnya kita spending untuk aplikasi digital marketing kalau di titik 10 juta itu sebenarnya masih kecil
gitu, masih relatif murah gitu. Cuman kalau kita spendingnya dengan stack itu mulai di titik tertentu, gitu, misalnya udah sampai di 20 juta, ini buat aplikasinya ya, bukan untuk iklan dan lain sebagainya. Masuk akal tuh kita mempertimbangkan pemanfaatan yang namanya si suite tersebut, gitu kurang lebih. Pertanyaan berikutnya adalah ada nggak sih perbedaan ROI untuk stack dan suite? Secara umum ada. Gitu. ROI di kasarnya gini, kalau untuk penggunaan stack, kita biasanya jadinya harus ngukur katakanlah ROI digital marketing secara keseluruhan gitu. Jadi misalnya spending digital marketing kita dari mulai gaji, biaya iklan, dikaitkan dengan revenue total. Tapi kalau ditanya, apakah berapa ROI social media, atau berapa ROI campaign A, atau berapa ROI media sosial, itu kita udah nggak bisa lakuin tuh. Yang biasanya digunakan kalau di titik perusahaan yang masih UMKM, itu adalah ngukur ROI yang namanya dari iklan gitu. Makanya kan ada istilah-istilah kalau di iklan, buat rekan-rekan yang familiar sama iklan kan ada CPA, ada cost per acquisition, ada ROAS gitu. ROAS itu kan jadi satu pertanyaan yang biasanya diajukan oleh semua perusahaan yang lagi nyari agensi iklan. Misalnya, biasanya kalau saya ketemu dengan orang-orang yang lagi pitching buat kepentingan iklan, dia selalu nanya, ROAS-nya rata-rata berapa? Gitu. ROAS kalau di Indonesia rata-ratanya sekitar 20-25%. Tapi balik lagi, itu kan diukur dari spending iklannya saja, bukan diukur dari spending keseluruhan digital marketing. Nah, ROI di sini, ROI di stack itu kadang-kadang suka sulit sekali diukur karena jadinya biaya digital marketing suka dianggap sebagai biaya overhead. Jadi biaya yang tidak overhead itu misalnya adalah biaya kayak iklan gitu. Tapi begitu masuk ke suite, kita langsung secara langsung bisa mengukur ROI tadi per channel gitu dari campaign yang kita lakukan di social media, hasilnya berapa nih ke penjualan dan sebagainya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya balik lagi karena seluruh datanya bisa terukur. Oke, yang berikutnya, bagaimana kita bisa mengambil insight yang sesuai dengan sumber data yang berbeda-beda. Gitu. Ini maksudnya mungkin kalau misalnya di stack, ini mau nggak mau jadinya kita mensimplifikasi proses secara keseluruhan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang jadinya memilih memanfaatkan platform analytics yang nempel dengan website, misalnya Google Analytics, untuk melihat apa yang terjadi. Tapi balik lagi, analytics itu kan hanya melihat di ujung doang, gitu. Apa yang terjadi di website, bukan bagaimana social media itu bisa mendorong penjualan yang terjadi di website. Jadi di sini kalau selama kita menggunakan pendekatan stack, mau nggak mau banyak sekali keputusan yang I guess didasari oleh intuisi, bukan didasari oleh data. Kalau misalnya begitu kita menggunakan si aplikasi Suite, gitu, sumber data memang beda-beda. Tapi di sini kan dia Facebook, Google itu punya API. Jadi secara langsung sebenarnya nih ya gitu, saya nggak akan ngebahas secara detail. Tapi aplikasi-aplikasi kayak Adobe Marketing Cloud, Salesforce, HubSpot, itu memang nge-extract data langsung dari Facebook gitu kan. Jadi mereka yang berkomunikasi langsung dengan database yang dimiliki si Facebook. Dan mereka jadinya bisa ngatur gitu, bisa melihat apa yang terjadi dengan misalnya orang yang datang dari Facebook, terus misalnya dia jadi subscriber email kita, terus habis itu dia melakukan pembelian di website gitu, keseluruhan journey-nya itu bisa dilakukan, bisa diukur, sorry. Oke. Kami perusahaan B2B yang berorientasi ekspor dan mayoritas klien kami di luar negeri. Aplikasi digital marketing apa yang cocok untuk mendorong potensi penjualan? Nah, kalau di B2B, kecuali misalnya kita punya e-commerce yang basisnya B2B, tapi kan jarang ya e-commerce yang basisnya B2B, biasanya outputnya adalah leads. Gitu. Jadi karena B2B itu kan hubungan antara kita dengan calon pembeli itu sifatnya nggak dingin, nggak transaksional. Artinya hubungannya biasanya jangka panjang dan kita juga membeli produk itu dalam mungkin volume dan dengan harga yang relatif mahal. Dari pengalaman saya, kalau ada aplikasi digital marketing yang cocok, biasanya aplikasi yang basisnya email. Pertama dari aktivitas digital marketing yang memang fokusnya adalah memaintain hubungan dengan pelanggan basisnya email, dan juga aplikasi-aplikasi CRM
gitu, Customer Relationship Management. Banyak sekali aplikasi-aplikasi stack yang memungkinkan ini. Ada yang namanya, yang tadi saya sudah sebutkan, Salesforce, ada yang namanya Fresh Sales, Zoho, itu juga punya banyak sekali aplikasi-aplikasi kecil yang harganya cukup terjangkau, yang tujuannya untuk memanage lead-lead yang datang. Jadi kasarnya di lead-lead yang datang tersebut itu kita tinggal, katakanlah misalnya ada yang kontak kita via website, gitu. Tapi proses kita memanage hubungan kita dengan lead tersebut itu bisa dilakukan lewat satu dashboard gitu. Kalau misalnya orang tersebut sudah buka email kita bisa tahu. Kalau misalnya orang tersebut nggak pernah buka email kita juga bisa tahu. Apa yang bisa kita lakukan dengan informasi tersebut? Orang-orang yang misalnya membaca email kita tapi tidak merespon balik, jangan-jangan bisa kita kirimin email lain. Bahkan kita juga bisa tahu lead-lead mana yang kira-kira sudah membuka email kita, ngeklik link misalnya, atau ngedownload brosur dan sebagainya. Sehingga ketika kita menemukan lead yang katakanlah sudah relatif siap membeli ya, udah rajin ngebuka email kita, sering lihat website, pernah ngedownload, seringkali itu dianggap sebagai pertanda bahwa hubungan antara si lead tersebut dengan si perusahaan bisa dimajuin. Telepon mendadak jadi relevan. Karena di sini perusahaan akan nelpon orang yang memang sudah mencari informasi lebih banyak soal si perusahaan. Jadi aplikasi yang cocok kalau menurut saya dari B2B itu adalah aplikasi yang terkait dengan email management dan juga CRM-nya. CRM sebenarnya yang sangat penting. Oke, yang berikutnya, apakah software dashboard mampu menyusun dan menyajikan kumpulan indikator-indikator yang bisa menggambarkan performance digital marketing? Dashboard itu sesuai dengan namanya, hanya menampilkan screenshot yang terjadi satu titik, tapi dia relatif tidak menggambarkan. Katakanlah misalnya gini, di dalam sebuah aplikasi dashboard itu ada apa yang terjadi di Facebook, apa yang terjadi misalnya di Instagram, apa yang terjadi di iklan, apa yang terjadi di website. Tapi kelemahan dari aplikasi dashboard yang basisnya stack itu adalah dia sangat sulit mengidentifikasi bagaimana performance yang terjadi di website, di Facebook itu bisa secara langsung menentukan apa yang terjadi di website, gitu. Praktisi digital marketing biasanya mengantisipasi hal itu dengan melakukan pendalaman data, gitu. Dan tapi prosesnya juga complicated, gitu, karena kita jadinya mesti memahami bagaimana karakter data dan bagaimana proses data analytics itu dilakukan, gitu. Luar biasa kompleks, gitu. Sementara kalau kita menggunakan Suite, gitu, beres sebenarnya, kita udah tinggal ngelihat apa yang terjadi, journey-nya itu seperti apa dan sebagainya. Yang berikutnya, jenis perusahaan apa yang tidak diuntungkan dengan menggunakan Suite? Apakah ada? Kalau dilihat dari sisi fungsinya, rasanya semua perusahaan akan diuntungkan oleh Suite kalau kita ngelihat fungsinya doang. Tapi kalau kita ngelihat harganya, ya jawabannya jadi beda gitu. Jadi ini balik lagi, kalau misalnya perusahaannya belum siap menggunakan yang namanya Suite, ya jangan pakai Suite dulu gitu. Yang berikutnya ada contoh aplikasi Suite itu apa aja? Tadi saya udah sempat share ya, gitu. Ada HubSpot, ada Salesforce, ada segala macam. Suite juga sebenarnya ada sekarang mulai muncul tren Suite yang lebih kecil. Jadi bukan Suite digital marketing di mana manage-nya social media, email, iklan dan sebagainya, tapi Suite khusus social media. Misalnya kayak tadi saya cerita ada Hootsuite gitu. Dia bisa manage dari mulai penjadwalan posting, engagement analytics gitu, post analytics dan sebagainya. Jadi Suite yang memang terkait dengan satu manajemen channel tertentu. Oke, yang berikutnya, saya menggunakan medsos, email, iklan, dan website untuk bisnis e-commerce kecil-kecilan. Sejauh ini sih sales cukup, tapi sales dari medsos itu kayaknya rendah banget. Ada nggak sih aplikasi yang bisa dorong jumlah follower dengan cepat di medsos? Ini jawabannya susah ya, pertanyaannya agak tricky karena mau nggak mau harus tahu konteks dari pertanyaan ini. Cuman di sini sebenarnya kita harus melihat bahwa dari pengalaman saya, seringkali tidak ada korelasi antara follower di sosial media dengan tingkat penjualan.
Kenapa saya address ini? Karena yang dituliskan adalah sales cukup, tapi sales dari medsos kurang banyak, tapi ada nggak yang bisa nambahin follower? Nah, di sini sebenarnya kita harus berpikir dulu nih, apa yang mau jadi fokus kita? Kalau yang menjadi fokus kita adalah meningkatkan follower, rasanya kita harus mulai investasi ke aplikasi-aplikasi yang memang bisa mengidentifikasi engagement dengan baik dan lain sebagainya. Tapi apakah menggunakan aplikasi-aplikasi ini bisa secara langsung meningkatkan atau menunjukkan adanya indikasi peningkatan penjualan? Saya cukup yakin jawabannya tidak. Gitu. Karena kalau follower naik bukan berarti potensi penjualan itu akan semakin besar. Gitu. Sementara kalau goal kita adalah bagaimana kita menjadikan social media sebagai saluran penjualan tambahan, atau setidaknya menjadi jembatan masuk, pintu masuk untuk orang mulai membeli produk kita. Aplikasi yang digunakan itu bisa lain-lain gitu. Misalnya yang cukup sering digunakan kan adalah platform-platform yang istilahnya kayak mengoptimize si bio, profile kita, ada linknya, ada Linktree dan kawan-kawan. Yang sering dipakai juga di social media untuk membantu proses peningkatan penjualan adalah landing page gitu. Jadi daripada orang dari social media itu masuk langsung ke website kita, ya udah kasih dulu perantara yang disebut dengan landing page gitu. Nah, tadi saya nggak banyak bahas ya landing page. Cuman kalau di e-commerce itu semua e-commerce besar di Indonesia itu pakai pendekatan landing page. Landing page itu kayak apa ya, brosur-brosur yang sifatnya spesifik. Kalau misalnya website itu kita anggap sebagai brosur yang lengkap informasinya A sampai Z, landing page itu adalah brosur yang memang khusus address apa yang dibutuhkan gitu. Jadi sebelum kita kasih brosur lengkapnya, kita kasih dulu brosur yang memang sesuai dengan informasi yang dicari gitu kurang lebih. Pertanyaan lainnya, oke. Dengan harga yang mahal tapi akurasi lebih tinggi dalam pemilihan dan timing penggunaan suit atau stack akan lebih based on recommendation dari agensi, juga based on staging revenue. Di samping itu, kalau kita memilih penggunaannya, apakah agensi bersedia menggunakan since effort, pelatihan, dan lain-lain yang jadi isu? Kalau memang, jadi sebenarnya gini, rasanya ini tergantung tentunya agensi apa yang digunakan ya. Kalau misalnya yang digunakan adalah agensi katakanlah social media yang fokusnya ke ide-ide kreatif dan lain sebagainya, biasanya agensi-agensi social media akan tidak segitu fokusnya ke komponen-komponen yang basisnya analytics gitu. Tapi misalnya agensi yang katakanlah nanganin proses dari A sampai Z, itu biasanya akan di titik tertentu akan menawarkan memang pemanfaatan aplikasi suite tersebut gitu. Dan biasanya ada agensi-agensi yang memang menjadi partner implementasi dari banyak sekali aplikasi-aplikasi suite yang tersedia gitu kurang lebih gitu. Tapi balik lagi ke penggunaannya gitu, karena ini biasanya biayanya sangat mahal. Kalau saya pribadi sih biasanya menyarankan sebelum pindah ke suite, coba dulu menggunakan aplikasi-aplikasi stack dan melakukan eksperimentasi di banyak sekali channel. Setelah kita sudah mengetahui karakteristik buyer kita, karakteristik user kita, barulah di titik itu sebenarnya kita bisa menentukan apakah digital marketingnya lebih bagus kalau ditanganin oleh penggunaan aplikasi suite gitu ataukah tidak. Karena kami sendiri gitu berhubungan dengan cukup banyak klien yang misalnya sudah bertahun-tahun bekerja sama-sama kami gitu, growth itu udah luar biasa besar dan sebagainya. Tapi kadang-kadang masih belum dapat validasi, terutama untuk perusahaan untuk upgrade ke suite tersebut. Jadi balik lagi ke kebutuhan sebenarnya. Oke, yang berikutnya, bagaimana cara menentukan kalau angka dari platform eksternal stack atau suite memang valid dan sesuai dengan insight internal? Kalau stack, dari pengalaman saya, kalau kita menggunakan banyak sekali platform, saya ambil contoh sederhana misalnya kayak ini, traffic website aja ya. Traffic website kan secara umum kita ngukurnya banyak ya, gitu. Ada aplikasi analytics, kalau di Google namanya Google Analytics, kalau di Facebook namanya Pixel, kalau di server itu kalau kebetulan servernya pakai cPanel itu kita bisa pakai Awestat. Tiga-tiganya ngukur traffic.
Tapi kalau kita ngelihat data di Google Analytics, kita ngelihat data di Facebook Pixel, kita ngelihat data di server langsung, itu angka usernya, visitornya, itu seringkali beda. Kenapa seperti itu? Karena semua aplikasi itu punya cara yang berbeda-beda dalam mengukur sebuah user. Kenapa bisa seperti itu? Ya pertanyaannya saya nggak bisa jawab karena itu harus diajukan. Kenapa kita harus nanya ke Facebook? Kenapa Facebook datanya Pixel itu beda dengan Analytics? Kita juga harus nanya ke Google. Kenapa Google datanya beda dengan Facebook? Kenapa Facebook dan Google datanya itu beda dengan data server? Tapi secara umum itu mau nggak mau diterima sebagai salah satu konsekuensi, I would say, dari menggunakan aplikasi stack tersebut. Gimana caranya kita nentuin apakah data yang kita lihat itu akurat atau enggak? Kalau saya pribadi biasanya ngelihat tren. Artinya walaupun angkanya beda, gitu. Katakanlah misalnya di Facebook sama di Google selama 6 bulan terakhir itu angkanya terus-terusan beda. Tapi trennya kurang lebih sama, naiknya bareng, turunnya bareng, stagnannya bareng. Berarti sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa kurang lebih datanya itu relatif akurat. Bukan angkanya di sini yang penting, tapi trennya. Balik lagi, kadang-kadang kalau misalnya dalam proses digital marketing, kadang-kadang kan kita suka kayak terobsesi dengan sebuah angka kan. Gue pengen trafiknya segini, gue pengen ininya segini, gue pengen ininya segini, dan sebagainya. Padahal yang kadang-kadang penting adalah sebenarnya trennya gimana, naik, turun. Kalau turun itu kenapa, kalau naik itu kenapa, dan sebagainya. Jadi there's no way kita bisa menyamakan data antara misalnya kayak tadi di website saja Facebook, Google dengan data di server. Tapi cara mengantisipasi hal tersebut adalah dengan mengukur data keseluruhan gitu. Dan biasanya kalau saya sendiri kalau ketemu sama klien, kami memilih satu sumber data saja, apakah dari Google Analytics, apakah misalnya ada dari Pixel gitu. Ada klien kami yang udah 6 tahun gitu bareng-bareng kami, itu karena dulu belum diintegrasikan, karena websitenya belum diintegrasikan dengan baik Facebook Pixel dan Google Analytics. Jadi sampai sekarang dia masih menggunakan pengukuran data dari server. Sampai hari ini gitu, minggu lalu saya baru meeting sama mereka, datanya diukur dari server, tapi tren naik turunnya itu kurang lebih sama gitu. Jadi dari sana sebenarnya kita yang penting kita ngelihat akurasi data dari sisi naik turunnya tren tersebut. Oke, rasanya ini satu pertanyaan lagi ya gitu, karena waktunya udah hampir habis. Oke. Yang tadi masih kurang jelas kenapa e-commerce tidak perlu pendekatan SUT. Tergantung e-commerce-nya skalanya seperti apa gitu. Artinya di sini sebenarnya e-commerce dengan skala tertentu. Tadi jadi gimana ya? Syarat dari penggunaan aplikasi SUT itu adalah transaksi yang diakomodir. Tapi kalau tapi kan kadang-kadang ada e-commerce yang transaksinya tuh nggak full kayak gitu. Contohnya misalnya kayak aplikasi-aplikasi e-commerce B2B itu kayak hybrid gitu. Jadi nggak segitu banyaknya transaksi yang diakomodir lewat payment process, payment gateway dan sebagainya, tapi berlanjut ke flow yang sifatnya offline gitu. Jadi di sini sebenarnya kalau misalnya transaksi dalam tanda kutip itu tidak 100% diakomodir secara offline, sebenarnya kita tidak sepenuhnya ditanganin secara online, itu sebenarnya kita nggak perlu segitunya mempertimbangkan SUT. Karena balik lagi, value dari SUT itu adalah integrasi data dari hulu ke hilir. Tapi kalau data secara digital itu nggak dari hulu ke hilir, misalnya dari hulu hanya sampai ke tahap 8 dari 10 tahap, sementara tahap 8, 9, 10-nya itu dilakukan offline. Itu yang biasa terjadi di B2B, lead generation, dan sebagainya. Ya, karena akan sangat sekali sulit mengukur konversi, saya biasanya nggak akan segitu menyarankan menggunakan aplikasi SUT di titik awal. Gitu. Tapi kalau memang ternyata konversi yang dihasilkan oleh platform-platform B2B tersebut memang sudah oke, ya sebenarnya masuk akal tuh kalau kita mempertimbangkan aplikasi tersebut. Balik lagi kalau misalnya mungkin yang tadi saya maksud adalah e-commerce yang basisnya B2B ya, gitu, bukan e-commerce retail gitu. Kalau e-commerce retail sih saya pikir itu hanya masalah skala aja gitu, salesnya itu seberapa banyak gitu. Kalau misalnya kita katakanlah omsetnya
baru 50 juta doang gitu, misalnya penjualannya nggak masuk akal gitu kalau kita misalnya menggunakan suit gitu. Cuman buat e-commerce yang katakanlah revenue-nya udah di titik miliar gitu ya, misalnya 5 miliar, 10 miliar, itu sangat masuk akal kalau kita pakai suit. Malah dari pengalaman saya cukup sering menemukan kasus di mana revenue yang dihasilkan oleh si perusahaan itu jumlahnya memang sangat besar, tapi mereka masih dalam tanda kutip itu insist menggunakan stack. Itu kacau balau tuh manajemen. Biasanya mereka berjibaku dengan aktivitas operasional digital marketing ya, karena mereka nggak tahu ada yang terjadi, sehingga kadang-kadang yang suka dianggap menyebabkan salesnya bagus itu adalah luck gitu. Padahal kan bukan luck kan gitu, cuman karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk memahami data dan lain sebagainya, mereka nggak punya cara untuk mengukur data, seringkali itu yang dijadikan kesimpulannya. Gitu. Ini masih ada cukup banyak pertanyaan yang belum saya bisa jawab ya, gitu. Saya mohon maaf gitu. Cuman biasanya nanti kita Talk Digital itu ngeluarin satu halaman atau satu recording khusus yang bisa address pertanyaan-pertanyaan ini sih. Gitu. Jadi kalau rekan-rekan merasa pertanyaan belum terjawab gitu, nanti akan kita update gitu di mana dan kapan pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab, ya itu kurang lebih. Oke, jadi buat rekan-rekan yang ingin belajar lebih lanjut soal segala macam tentang digital marketing, itu bisa mengikuti program-program Talk Digital di talkdigital.com/webinar gitu. Yang sebelumnya sudah kita bahas itu macam-macam, dari mulai omnichannel strategy, customer journey gitu, branding, social media, dan kawan-kawan. Oke, rasanya mungkin dari saya segitu aja ya gitu. Jadi thank you atas perhatiannya, thank you atas pertanyaan-pertanyaan yang banyak ini gitu. Mudah-mudahannya semuanya berguna. Sekali lagi, dalam sesi yang sangat singkat ini nggak mungkin saya ngebahas keseluruhan komponen teknologi digital marketing, stack sama suit gitu. Cuman rasanya kalau misalnya rekan-rekan pengen mempelajari lebih banyak soal stack sama suit, tinggal Google aja ya gitu, apa sih perbedaannya. Coba pilih aplikasi-aplikasi yang kira-kira memang secara langsung bisa menyelesaikan masalah. Kalau masalahnya sekarang adalah mengirimkan email secara manual, coba pakai aplikasi kayak Mailchimp, Campaign Monitor dulu. Coba dulu nyaman atau enggak. Kalau udah nyaman, baru invest gitu. Buat perusahaan yang udah banyak memanfaatkan stack gitu, coba kontak penyedia-penyedia aplikasi suit gitu. Atur waktu demo dan sebagainya, karena dari pengalaman saya itu akan sangat sepadan gitu kalau misalnya memang digital marketing kita itu sudah ada di titik tertentu. Oke, again thank you perhatiannya semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di waktu yang akan datang.